Jadi bersama-sama dengan expert dari Jepang, kami berdua ya berkali-kali melakukan pertemuan dengan para expert di dunia, dan itu tidak mudah karena pendapatnya macam-macam ya terkait dengan isu lingkungan itu. Tapi akhirnya kami berhasil menggolkan standar ISO 14080. Tahun 2011 itu waktu itu kepala BSN pada saat itu almarhum Bambang Setiadi itu menugaskan saya untuk presentasi terkait deforestasi di acara PASC di Bangkok waktu itu. Saya masih ingat karena itu ada sesuatu yang baru. Ada deforestasi sehingga saya harus mempelajari banyak hal supaya nanti saya bisa presentasi di depan forum PASC pada saat itu. Halo Sneezen, selamat datang di Ngobras SNI. Ngobrol bareng santai seputar SNI. Saya Putri, senang sekali dapat menemani Sneezen semua dalam bincang-bincang kita kali ini di Ngobras edisi spesial, yaitu edisi Hari Ulang Tahun BSN yang ke-28. Hari ini kita akan membahas seputar perjalanan BSN dalam mendukung daya saing nasional Indonesia melalui standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, dan tentu saja hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu PLT Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Yai Kristianto Widiwardono, atau yang biasa kita panggil dengan Pak Kris. Selamat datang Pak Kris. Terima kasih Mbak Putri, senang sekali bisa hadir pada podcast Ngobras SNI hari ini. Hari ini, Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat lah. Sehat ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit riwayat ringkas Pak Kris agar Sneezen dapat sedikit lebih mengenal nih siapa sih sosok yang akan kita ajak ngobrol pada hari ini. Pak Kris meraih gelar sarjananya dari University of Tasmania, Australia di jurusan kimia. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan masternya di Master of Information Technology atau MIT dari Northern Territory University, Australia. Nah, dalam karirnya, Pak Kris saat ini menjabat sebagai PLT Kepala BSN. Sekaligus pula di saat yang bersamaan beliau menjadi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dari tahun 2022 ya Pak, sampai saat ini. Kemudian sebelumnya Bapak berkarir di LIPI dan Bapak juga sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Karir di BSN sejak awal BSN berdiri tahun 1997, dan kemudian Pak Kris juga sudah menduduki berbagai posisi yang cukup strategis nih, dari mulai Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standarisasi, yaitu tahun 2017 sampai tahun 2018. Kemudian Pak Kris juga sudah menjadi Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi mulai tahun 2018 hingga tahun 2022. Jadi Pak Kris nih bisa dikatakan merupakan saksi hidup perkembangan BSN dari awal sampai saat ini ya Pak? Ya, bisa dikatakan begitu. Nah Pak, pada bulan Maret 2025 ini kan BSN merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28 Pak. Nah, gimana nih perasaan Bapak? BSN sudah berjalan selama 28 tahun. Wah, ini 28 tahun tuh umur yang ini ya, sudah matang ya, sudah dewasa. Jadi ya, sudah Pak. cukup panjang perjalanan BSN. Bahkan sejak DSN sebenarnya, Dewan Standarisasi Nasional ya. Karena pada saat saya pulang dari sekolah tahun 1992 awal, itu saya ditempatkan di Pusat Standarisasi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana Pusat Standarisasi LIPI itu merupakan sekretariat dari Dewan Standarisasi Nasional. Ketuanya adalah secara ofisial adalah Menteri Ristek waktu itu Pak B.J. Habibie, dan wakilnya adalah ada dua, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Kemudian anggotanya ada beberapa Direktur Jenderal, dan sebagai sekretarisnya adalah waktu itu ada Deputi Pembinaan Sarana Ilmiah atau Binsaril di LIPI. Nah, kemudian waktu itu DSN memang berjuang untuk mempersatukan standarisasi di Indonesia, karena waktu itu standarisasi kita masih sifatnya sektoral, jadi masih ada standar-standar kementerian atau lembaga. Nah, itu kemudian disatukan menjadi standar nasional Indonesia. Dan itu berhasil menjadi satu. Kemudian juga
untuk penerapannya juga dibuat kebijakan-kebijakan untuk mempersatukan seluruh penerapan ini, termasuk juga kebijakan untuk mendirikan waktu itu Komite Akreditasi Nasional garis miring Komite Akreditasi Instansi Teknis waktu itu ya. Masih ada instansi teknis ya. Kait. Ya, kait. Yang sekarang tentunya dengan peraturan pemerintah tentang standarisasi tahun 2000 itu hanya ada saja Komite Akreditasi Nasional. Jadi cukup panjang untuk sampai. Gimana perasaan Bapak tuh 28 tahun nih? Apa sentimental apa yang dirasa apa? Wah, banyaklah suka duka. Perjuangan yang dihadapi dari lembaga yang memang waktu itu dianggap hanya sebagai sekretariat gitu ya. Tapi kan kemudian menjadi BSN lalu punya kewenangan, punya otoritas untuk standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi punya tanggung jawab di situ, sehingga mau tidak mau harus bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk bisa membuat sistem standarisasi. Dan itu perlu waktu yang lama, termasuk juga untuk memasyarakatkan standar. Itu juga perlu effort yang luar biasa saat itu. Dan tentunya untuk membangun legalitas itu juga diperlukan usaha. Tapi alhamdulillah kita berhasil pertama dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, maka standarisasi dan penilaian kesesuaian itu menjadi sesuatu yang penting bagi Indonesia, bagi negara kita. Dan yang kedua juga mungkin masalah tempat nih. Kita selama ini kan tempatnya berpindah-pindah ya. Pernah kita di Manggalawana Bakti, lalu kemudian pindah ke gedung waktu itu namanya gedung BPPT. Lalu sejak tahun 2023 kita punya gedung sendiri, punya milik BSN ya, sehingga kita sudah tidak perlu pindah-pindah lagi. Kita sudah punya tempat di mana kita berkantor ya. Berarti bisa dikatakan Bapak nih kesannya selama 28 tahun kerja keras, berjuang, dan akhirnya kita punya rumah gitu ya Pak? Ya, lega ya Pak? Lega ya. Termasuk juga mempersatukan seluruh infrastruktur mutu di dalam satu wadah di BSN. Jadi mulai dari standarisasi, penilaian akreditasi, dan standar nasional satuan ukuran di bawah satu lembaga yaitu BSN. Nah Pak, di momen spesial 28 tahun ini tuh Pak, di usia ke 28 tahun ini ada nggak momen-momen spesial yang Bapak ingat mengenai ya, secara pribadi Bapak? Ada secara pribadi ya. Karena momen spesial kan kalau banyak ini nggak spesial Pak. Secara pribadi tahun 2011 itu waktu itu kepala BSN pada saat itu almarhum Bambang Setiadi itu menugaskan saya untuk presentasi terkait deforestasi di acara PASC di Bangkok waktu itu. Saya masih ingat karena itu ada sesuatu yang baru. Ada deforestasi sehingga saya harus mempelajari banyak hal supaya nanti saya bisa presentasi di depan forum PASC pada saat itu. Dan ya ternyata saya sukses ya, dan memang banyak pertanyaan tapi saya bisa jawab dengan diplomatis gitu. Karena banyak hal yang terkait dengan deforestasi di Indonesia. Dan tapi ada tindak lanjutnya ternyata, karena setelah itu kemudian saya juga terlibat dalam deforestasi di internasional, standarisasinya terutama. Dan kalau nggak salah tahun 2014 saya dipanggil Pak Kukuh S. Ahmad, waktu itu masih deputi bidang akreditasi? Ya, bukan, deputi penelitian dan kerjasama. Jadi waktu itu yang masih di pengembangan standar. Dipanggil dan ditugaskan untuk menjadi konvenor untuk standar internasional terkait dengan climate action. Jadi bersama-sama dengan expert dari Jepang, kami berdua ya berkali-kali melakukan pertemuan dengan para expert di dunia, dan itu tidak mudah karena pendapatnya macam-macam ya terkait dengan isu lingkungan itu. Tapi akhirnya kami berhasil menggolkan standar ISO 14080
Wah, itu, berarti tahun 2018 ya, publish 2018. Berarti dari mulai perjalanan di Bangkok sampai itu publish 2018 itu perjalanan berkesan buat Bapak ya. Paling berkesan bagi saya. Menarik ya Pak. Nah, ini Pak, sejak BSN berdiri 1997 ya, 1997 sebagai salah satu saksi hidup perjalanan BSN. Mungkin Bapak menyaksikan ya apa perubahan-perubahan yang terjadi. Kira-kira bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau gambaran Bapak mengenai transformasi BSN dari masa ke masa, dari awal berdiri sampai saat ini? Apa aja sih yang udah kita lalui gitu dari 1997 sampai 2025 ini? Tapi saya missing ya karena tahun 99 saya sekolah selama 2 tahun. Oh iya. Itu pada waktu itu kepala BSN yang pertama almarhum Herudi Kartowisastro. Beliau kan yang memang pertama ya, BSN masih pertama, belum punya gedung, mungkin anggarannya masih titip gitu ya. Tapi akhirnya bisa berkantor juga di Manggala. Kemudian harus berjuang untuk itu tadi, karena masih baru, jadi harus berjuang ke instansi-instansi yang lain untuk mendapatkan support dari instansi yang lain dan juga dari stakeholder. Tentunya ini perjuangan yang tidak mudah di situ. Lalu kemudian di era berikutnya adalah bagaimana penguatan internal. Waktu itu Kepala BSN Pak Iman Sudarwo itu bagaimana memperkuat proses bisnis yang ada di BSN waktu itu supaya memang selaras dengan apa yang dilakukan secara internasional sehingga menjadi kuat secara internal. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana berikutnya adalah bagaimana mensosialisasikan BSN dan SNI ke masyarakat. Ya. Salah satunya adalah dengan itu waktu itu naik sepeda ya dari kalau nggak salah dari sepeda atau sepeda motor saya lupa. Konvoy gitu. Konvoy ya. SNI Ton waktu itu, SNI Ton. Dari Surabaya kalau saya ke Jakarta itu dipantau terus dan kita broadcastkan ya. Termasuk juga lalu terkait dengan genap SNI. Mobil genap SNI. Nah, kita punya mobil genap SNI. Nah, itu juga digunakan untuk kampanye SNI. Jadi bagaimana kita berusaha memperkenalkan SNI kepada masyarakat. Dan salah satu yang mungkin bukan jargon ya, bahwa barang itu ada 2. Pertama adalah harga, yang kedua mutu kan. Nah, itu yang kemudian dipakai bahwa untuk mutu itu SNI. Nah, itu yang kita waktu itu bergerak untuk mendorong mutu dari sisi itu. Terus apa lagi nih Pak perkembangannya kemudian? Nah, kemudian berikutnya adalah kemudian disadari bahwa ternyata legal kita itu waktu itu kita memang punya PP tapi cantolan ke undang-undangnya nih yang belum ada. Ada tapi mungkin mungkin tidak langsung mengenai standar. Oleh karena itu lalu dirintis kemudian untuk undang-undang mengenai standarisasi, sehingga pada akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 standarisasi dan penilaian kesesuaian. Lalu dilanjutkan dengan PP-nya dan seterusnya, termasuk juga akhirnya reorganisasi BSN karena untuk melaksanakan undang-undang tersebut maka harus ada reorganisasi BSN di mana infrastruktur mutu itu standarisasi, akreditasi dan standar nasional satuan ukuran kemudian dijadikan satu di dalam BSN. Dan kemudian setelah itu tadi kita berusaha untuk mendapatkan gedung nih. Dan akhirnya kita berhasil juga mendapatkan gedung. Dan juga kita membangun lab di Serpong. Iya, Serpong. Lab waktu itu rencana memang lab biologi, kita usulkan lab untuk SNSU biologi. Dan kita berhasil mendirikan itu. Sehingga sebenarnya kita punya 2 tempat nih di sini. Di Jakarta di Mampang dan juga di Serpong. Nah, di Serpong sebenarnya ada 2 karena dengan bergabungnya Puslit Meteorologi ke BSN. Maka kita juga bertanggung jawab terhadap gedung, salah satu gedung di sana, gedung 435 karena di situ ada laboratorium SNSU juga. Ya. Jadi
perjalanan BSN tuh setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 kita udah fokus ke standarisasi, akreditasi, terus kemudian standar nasional satuan ukuran juga ya Pak. Juga, ya. Nah terus kita udah punya gedung sendiri setelah berpindah-pindah dari Manggala ke BPPT terus kemudian di Mampang. Tapi itu mungkin milestone-nya. Tapi di antara itu memang banyak juga hal-hal baru yang memang harus dihadapi oleh BSN. Salah satu contohnya misalnya terkait dengan kendaraan listrik. Nah itu ada PP yang terkait dengan percepatan kendaraan listrik. Nah tentunya setiap lembaga diharapkan bisa mendukung di situ. Nah termasuk BSN, bagaimana BSN bisa mendukung program itu. Nah, di situ memang kemudian kita bersama-sama baik dari sisi standarisasi maupun dari sisi PK-nya itu masuk di situ. Dari SNI-nya tentunya kita menyusun SNI di situ, lalu kemudian dari sisi akreditasinya untuk supaya ada LPK yang bisa menerapkan SNI tersebut. Banyak juga ya Pak perkembangan BSN. Banyak hal lain juga yang memang harus dijawab oleh BSN. Iya menarik banget nih Pak. Nah tahun 2024 menurut data BSN telah menetapkan 622 SNI. Nah kira-kira menurut Bapak nih dari 622 SNI tersebut SNI apa saja sih yang paling berdampak? Ya karena kita lembaga pemerintah, tentunya kita mengkaitkan SNI kita dengan program-program pemerintah. Tentunya pemerintah sekarang mungkin yang populer adalah program makan bergizi gratis. Nah, di antara 622 SNI itu ada beberapa SNI yang terkait dengan produk pangan. Jadi olahan susu sapi ya, dan juga ada beberapa produk yang lain yang ikan gitu ya? Ya, ikan dan sebagainya itu yang disusun di tahun 2024. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, sebelumnya kita juga pernah punya banyak SNI yang terkait dengan pangan. Karena kita memang kuat di sektor pangan ya. Indonesia adalah kuat di sektor pangan sehingga banyak SNI di sektor itu, termasuk juga SNI yang terkait dengan catering itu juga sudah ada. Oh, ada juga. Ya. Jadi itu yang bisa mendukung program pemerintah. Selain itu juga ada program-program lain yang didukung, termasuk ekonomi biru, ekonomi hijau, itu juga hilirisasi. Nah, banyak SNI kita yang kita arahkan ke situ. Saya dengar juga ada SNI yang terkait peringatan dini. Ya kita ada hal yang memang perlu kita banggakan ya. Kita banggakan karena tahun 2024 kemarin sudah terbit standar ISO terkait dengan early warning system atau sistem peringatan dini yang spesifik untuk landslide atau gerakan longsor, tanah. Ya, longsor. Karena kita di negara kita kan banyak ya, banyak kejadian. Medannya ya. Banyak kejadian karena turun hujan lebat, kemudian ada yang longsor. Nah, itu perlu sistem untuk peringatan dini. Dan dari komite teknis yang ada itu sudah merancang SNI ini dan kemudian kita sampaikan ke ISO dan kemudian di ISO ternyata diterima dan tentunya ada proses tersendiri ya di situ dan akhirnya diterbitkan pada tahun 2024. Wah, bangga dong kita sebagai BSN ini. Kita sebagai pelopornya gitu ya Pak. Nah, berarti banyak juga ya Pak. Dari 2024 aja kita udah bisa menarik, tadi ada program MBG, terus ekonomi sirkular, apalagi tadi ekonomi hijau, ekonomi biru, sampai yang terkait landslide tadi ya Pak, SNI peringatan dini, banyak juga ya. Nah Pak Kris, selanjutnya nih, selain menerapkan standar, BSN kan juga punya peran di bidang akreditasi. Boleh dijelaskan mungkin Pak, seperti apa sih peran BSN dalam memastikan kompetensi LPK melalui bidang akreditasi? Jadi BSN memang punya tanggung jawab terkait dengan akreditasi dan itu melalui Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional. Jadi tidak BSN sendiri tapi ada Komite Akreditasi Nasional di
dimana memang BSN, kepala BSN ada di situ dengan salah satu deputi akreditasi. Tapi selain itu adalah anggotanya berasal dari luar BSN. Sehingga kan ini secara decision making itu independen dari BSN karena lebih banyak orang luarnya dibandingkan BSN-nya. Dan di situ pengambilan keputusannya adalah dengan mufakat atau dengan voting. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa kan itu independen dari BSN, walaupun untuk sekretariatnya memang disupport oleh deputi akreditasi. Dan untuk memastikan bahwa kita memang melakukan itu dengan benar, maka kita menerapkan ISO IC 17011, di mana itu merupakan persyaratan untuk badan akreditasi. Dan kita menerapkan itu karena di situ juga diatur terkait dengan sumber dayanya, termasuk asesornya, kemudian independensinya, dan sistem mutunya, dan lain-lain. Dan itu sudah kita lakukan, sehingga kita bisa yakin bahwa kita melakukan itu dengan benar, sehingga kita bisa memastikan bahwa LPK itu memang kompeten, dari asesor sampai ini pada panitia teknis, lalu sampai pada pengambilan keputusan di KAN itu dilakukan dengan baik. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, bagaimana kita tahu pasti bahwa kita sudah menerapkan dengan benar. Tentunya harus dilihat oleh orang luar nih, karena kalau kita yang melihat sendiri kan kita menilai diri kita sendiri ya. Nah, ada caranya adalah dengan kita masuk ke forum internasional. Karena di internasional itu ada forum kerjasama badan akreditasi di internasional, dan kita masuk di situ. Dan di situ ada saling pengakuan. Tetapi untuk bisa masuk di dalam saling pengakuan itu, kita harus dilakukan review, namanya peer review ya. Kita direview oleh badan akreditasi dari negara lain. Peer evaluation atau peer review ya, itu oleh peer evaluation dari negara lain. Kita dinilai ya, dievaluasi apakah kita sudah menerapkan itu sesuai dengan 17011 dan pedoman-pedoman lain, pedoman internasional lainnya. Nah, kalau kita bisa lolos, artinya kita masuk dalam pengakuan. Kalau tidak, ya berarti kita nggak boleh masuk dalam pengakuan tersebut. Dan sekarang kita punya 18 skema akreditasi yang diakui secara internasional. Wah. Artinya apa? Artinya kita sudah dievaluasi oleh badan akreditasi lain dan lolos gitu. Jadi sudah memang sekarang kita percaya diri bahwa apa yang kita lakukan memang sudah benar, sudah inline dengan dunia internasional. Inline dengan Artinya bisa nggak dikatakan seperti ini, Pak? Apa-apa yang diakreditasi oleh KAN juga diakui oleh negara-negara anggota organisasi tersebut. Berarti apapun yang diakreditasikan sudah diterima juga di lingkup internasional. Dan itu keuntungan lainnya adalah itu. Jadi selain kita dinilai, jadi kita tahu, maka sertifikat yang dikeluarkan oleh LPK itu juga diakui oleh negara-negara lain yang bergabung di dalam forum tersebut. Itu forumnya ini ya Pak, APAC bukan ya namanya? Kalau di regional APAC, kalau di internasional itu IAF, ILAC, tapi kalau nggak salah sudah gabung juga bersatu. Ya, baik Pak. Nah, terus kemudian selain akreditasi, BSN kan juga punya peran nih Pak di bidang standar nasional satuan ukuran. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kira-kira bagaimana sih SNSU atau standar nasional satuan ukuran itu penting bagi masyarakat maupun bagi industri. Standar nasional satuan ukuran atau SNSU itu memang tanggung jawabnya adalah pada ukur-mengukur ya. Metrologi bahasa kerennya ya. Tapi sebenarnya itu adalah ukur-mengukur. Karena masyarakat atau industri itu melakukan pengukuran lah, terutama di industri ya. Mereka melakukan pengukuran untuk memproduksi ya, ada produksinya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita tahu bahwa kita mengukur dengan benar, hasilnya itu akurat. Akurat tentunya dengan ketidakpastian sesuai dengan alat ukurnya ya. Nah, untuk mengetahui bahwa kita melakukannya dengan akurat, maka ada konsep namanya traceability atau ketertelusuran. Ketertelusuran. Ya, sebenarnya konsepnya sederhana sih. Jadi alat ukur yang kita pakai untuk mengukur itu dikalibrasi oleh alat ukur lain yang lebih
teliti lagi, lebih akurat. Nah, alat ini kemudian diukur lagi oleh alat yang lebih teliti lagi. Sampai akhirnya nanti tertelusur dengan sistem internasional. Jadi di internasional kita tahu ada 7 besaran ya, kilogram, meter, second dan seterusnya. Nah, itu ada definisinya di situ. Jadi kalau kita bisa memastikan ketertelusuran ini, berarti pengukuran ini sudah akurat, sudah benar. Itu kan ya konsep dasarnya seperti itu. Nah, SNSU itu di mana? SNSU itu adalah level yang tertinggi secara nasional. Jadi kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketertelusuran yang ada di Indonesia itu tertelusur ke sistem internasional. Dan kita tidak bisa sendiri. Kita juga bersama organisasi lagi. Jadi kita bekerja sama dengan laboratorium kalibrasi. Jadi SNSU ini mengkalibrasi peralatan yang dimiliki oleh lab kalibrasi. Nah, nanti lab kalibrasi akan mengkalibrasi peralatan yang dimiliki oleh mungkin lab kalibrasi lain atau industri atau lab pengujian. Nah, nanti ya begitu seterusnya sehingga ketertelusuran ini bisa kelihatan. Berarti posisinya dari masyarakat atau pengguna terus kemudian ke lab kalibrasi. Dan lab itu ke lab kalibrasi itu kemudian baru ke SNSU. Nanti SNSU yang ke internasional. Berarti untuk di Indonesia SNSU adalah satu-satunya acuan tertinggi ya Pak? Bisa dikatakan demikian. Nasional SNSU ini yang tertinggi internasional. Di Indonesia. Kalau ada rentang yang tidak dimiliki SNSU, mau nggak mau lab kalibrasi harus ke luar negeri. Nah, makanya di SNSU kami berusaha untuk seluas mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia itu kami coba untuk kita punya namanya CMC. Apa itu Pak? Itu kemampuan pengukuran dan kalibrasi. Ya. Itu yang kalau kita punya kemampuan pengukuran kalibrasi ini, itu kalau diakui secara internasional maka ini akan terdaftar di namanya KCDB ya. Ada di BIPM itu ada database gitu. Itu Indonesia ada di situ. Indonesia punya apa aja sih? Nah, di situ ada 161 CMC. Jadi sampai tahun lalu kita sudah punya 161 CMC. Ya. 161 yang diakui berarti di sana. Diakui secara internasional. Nah, dari 161 itu kemudian diturunkan ke berbagai macam alat ukur yang ada. Tapi tentunya itu mungkin belum bisa seluruh yang ada di Indonesia tertelusur gitu. Mungkin ada beberapa industri yang terpaksa harus ke luar negeri karena memang nggak ada di sini. Nah, kami harapkan kami mencoba untuk mengembangkan terus yang ada di layanan yang ada di SNSU supaya semaksimal mungkin yang ada di Indonesia, kebutuhan yang ada di Indonesia itu bisa terpenuhi. Tercover. Oke. Baik Pak. Sekarang kita beralih nih ngobrolin tentang usaha mikro dan kecil. Nah, BSN kan juga pasti punya peran di sini. Nah, bagaimana nih Pak peran BSN dalam mendukung usaha mikro dan kecil supaya usaha mikro dan kecil di Indonesia dapat bersaing di pasar global? Tadi ada dua tadi ya, ada harga dan ada mutu ya. Mutu. Nah, mutu ini penting karena mutu ini memang daya saing, dan yang kedua sebenarnya kaitannya dengan sustainability atau keberlangsungan. Artinya kalau mungkin pengalaman kita ya, kalau kita membeli barang, kalau barangnya kualitasnya rendah mungkin kita nggak balik lagi ke situ, pindah ke toko yang lain kan. Tapi kalau barangnya berkualitas ya suatu saat kita akan balik lagi, atau kita ngomong ke teman kita, oh ini barangnya bagus-bagus di sana. Nah, ini bisa tertular. Jadi keberlanjutan ada di situ selain daya saing. Nah, untuk UMK ini memang jumlah UMK di negara kita cukup besar, dan tentunya dari sisi mutu BSN juga punya program untuk mendukung para UMK itu. Jadi ada pembinaan terhadap UMK dari kita coba untuk menerapkan SNI sesuai dengan tentunya dengan produknya ya. Kita bantu terutama yang terkait dengan ini ya, dengan sistemnya. Ada juga yang kita bantu sampai pada sertifikasinya. Nah, dari situ ada beberapa UMK yang berhasil mendapatkan SNI. Ada beberapa
kalau nggak salah hasil pembinaan dari BSN. Ya, dari BSN, pembinaan dari BSN, dan ada beberapa yang juga kerjasama dengan organisasi lain, apakah itu instansi pemerintah maupun BUMN ya, karena sumber daya BSN juga terbatas, jadi dengan kolaborasi memang kita bisa melakukan lebih banyak lagi ya. Pembinaan. Dan juga ada juga yang kami bantu untuk ekspor sebenarnya. Ini juga penting karena ada UMK yang memang punya kemampuan sebenarnya, tapi mereka mungkin tidak tahu bagaimana caranya untuk ekspor, sehingga kami bantu juga untuk berproses. Ya, berproses sehingga mereka bisa ekspor. Jadi contohnya tadi ada yang sampai ke Paris ya, ada produk-produk yang ke Perancis, kemudian ada yang ke negara lain, terutama produk-produk yang asli Indonesia biasanya yang karena itu yang diproduksi oleh UMK. Apa sih Pak, produk apa misalnya kayak sambal gitu ya? Ya, yang Indonesia kan banget kan? Ya. Kalau kan sampai ada level-levelnya ya. Iya. Tapi untuk ke negara lain itu biasanya memang mereka punya persyaratan sendiri. Ada persyaratan terkait dengan produk itu. Kalau tidak ada, mereka akan mempersyaratkan sesuai dengan standar nasional negara asalnya. Berarti sesuai dengan SNI. Ya, karena itu produk sambal, mungkin di sana nggak ada standar. Mungkin hanya standar pangan secara umum, tapi untuk spesifik ke sambal belum ada, sehingga kita bantu mereka bisa SNI, lalu kita bantu supaya mereka memenuhi persyaratan yang ada di negara tujuan, sehingga mereka akhirnya bisa menembus pasar. Ya, menembus pasar global ya. Kalau SNI Bina UMK itu seperti apa tuh Pak? Ya, kalau Bina UMK, jadi ini kaitannya dengan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha. Salah satunya adalah adanya perizinan tunggal, di mana di situ ketika UMK itu mendaftar di OSS, itu mereka mendapatkan NIB plus SNI Bina UMK. Jadi mereka, tapi tentunya terkait dengan KBLI ya. Kalau KBLI-nya ada SNI, maka mereka bisa menerapkan membubuhkan tanda SNI Bina UMK. Dan di situ mereka bisa mendownload ya, melihat video-video bagaimana melakukan proses terkait dengan produk tersebut. Jadi proses yang menurut kita anggap baik, yang sesuai dengan SNI, sehingga mereka bisa itu. Tapi tentunya keinginan kita tentunya tidak hanya berhenti pada SNI Bina UMK. Kami inginnya tentunya ini bisa berkembang lebih lanjut sehingga mereka bisa menerapkan SNI. Itu. Berarti bagi netizen nih pelaku UMK, mungkin boleh dicek-cek di OSS ya Pak, nanti supaya bisa belajar gimana cara menerapkan SNI dan kemudian dapat membubuhkan logo SNI Bina UMK, dan diharapkan selanjutnya ikut terus program pembinaan di BSN sehingga pada akhirnya dapat menggunakan logo SNI itu sendiri. Nah, menarik sekali nih Pak, bagi teman-teman pelaku usaha pasti ini merupakan sesuatu yang sangat menarik gitu Pak. Nah kemudian Pak, BSN di zaman sekarang ini kan banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya Pak, di dunia global, di dunia nasional. Dan kira-kira bagaimana sih strategi BSN dalam menghadapi tantangan-tantangan yang banyak ini Pak di dunia global nih Pak? Ya, dunia global memang selalu berkembang ya, ada dinamika tersendiri, dan apalagi sekarang mungkin sejak tahun ini ada dinamika di internasional terkait dengan perdagangan global. Nah tentunya kita kan kaitannya dengan SPK nih ya, jadi kita fokusnya ke SPK, ke standarisasi dan perlindungan konsumen. Tentunya untuk mempermudah perdagangan ini kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi lembaga-lembaga standarisasi dan perlindungan konsumen dari negara-negara lain. Nah ini yang kita coba dorong supaya nanti ada agreement yang saling menguntungkan ya. Jadi saling menguntungkan sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh manufaktur kita ataupun UMK kita itu bisa diakui oleh negara lain dan bisa lebih mudah untuk masuk ke pasar mereka.
Contohnya kayak APAK tadi ya Pak? Ya, nah. Salah satunya itu. Jadi dari sisi akreditasi atau LPK yang diakreditasi oleh KAN itu penting, karena itu harapannya adalah supaya tidak menimbulkan uji ulang ya. Jadi sudah diuji di Indonesia lalu di sana diminta diuji lagi. Nah, ini yang kita coba untuk kita hindari, sehingga yang sudah diuji di Indonesia yaitu sudah diakui di sana. Jadi lebih efisien ya Pak. Lebih efisien baik bagi kita maupun bagi mereka, karena mereka nggak perlu lagi menguji kan. Iya. Ya, selama tentunya dari lembaga akreditasinya atau badan akreditasinya ini bisa saling mengakui. Kemudian apa lagi Pak? Lalu terkait dengan standar juga begitu. Kalau di ASEAN tentunya untuk sektor-sektor tertentu yang sudah menjadi program atau forum di ASEAN itu ada yang disebut dengan harmonisasi standar. Jadi di situ disepakati di ASEAN bahwa mereka akan menggunakan standar internasional tertentu untuk produk tertentu. Karena standarnya sudah sama, artinya ini sudah tidak perlu bingung lagi. Mereka selama mereka memenuhi standar ini, mereka kan bisa lebih mudah untuk masuk ke negara lain. Tentunya ini baru standarnya ya. Nanti masih ada satu layer lagi adalah tadi penilaian kesesuaian. Kalau penilaian kesesuaian juga saling mengakui, nah ini sudah lebih mudah. Satu lagi adalah terkait dengan regulasinya. Nah, regulasinya ini juga apakah regulasi ini yang juga didorong untuk bisa saling harmonis ya. Sehingga ini akan memperlancar perdagangan di ASEAN. Itu yang kita coba dorong ya, beberapa kerjasama untuk strategi kita menghadapi pasar global. Kalau terkait dengan program nasional kita Pak, mungkin ada? Kalau program nasional tentunya kita akan selaras dengan program pemerintah, karena kita kan ada bagian dari pemerintah. Katakanlah di pemerintah sekarang kita ada salah satu contohnya ada hilirisasi. Nah, kalau hilirisasi ini kemudian digarap oleh seluruh instansi pemerintah, maka ini akan punya dampak yang luar biasa. Termasuk tentunya BSN juga perlu mendorong program-program pemerintah ini. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini punya Astacita. Ya, jadi kita sudah melihat pada program-program itu, dan kita masuk di 2, 3 terutama 5 nih dikaitkan dengan hilirisasi dan industri, kemudian dan juga 6 ya. Sehingga itu kita sesuaikan program kita dengan Astacita tersebut agar kita mendukung program Astacita kita harus mendukung situ supaya nanti dampak dari program itu akan semakin besar ya, karena seluruh instansi kan berfokus di situ. Berarti tadi BSN pertama fokus ke mengembangkan kerjasama internasional, kemudian menselaraskan standar-standar kita dengan standar internasional, terus juga menyelaraskan apa yang dikerjakan oleh BSN dengan program nasional Astacita Pak Presiden Prabowo ya Pak. Oke, baik. Kayaknya ini udah mau terakhir nih Pak. Ini kan momen ulang tahun BSN yang ke-28. Nah, kira-kira apa sih Pak harapan dan pesan dari Pak Kris untuk BSN ke depannya? Jadi kita tetap optimis ya, BSN optimis untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan infrastruktur mutu. Tentunya bersama-sama dengan pemangku kepentingan, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi kita harus bergerak bersama-sama. Dan harapan saya tentunya dari masyarakat, dari industri, dunia usaha itu juga semakin peduli terhadap mutu terutama ya, karena mutu ini kaitannya dengan daya saing dan dengan keberlanjutan. Dan tentunya juga dengan adanya standarisasi dan penilaian kesesuaian ini kita bisa semakin juga melindungi konsumen, karena tujuannya kan itu daya saing dan perlindungan konsumen. Jadi tentunya kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita akan meningkatkan infrastruktur mutu kita. Baik, tetap semangat Pak. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak Pak Kris untuk ngobrol-ngobrol kita, untuk waktu Pak Kris di Ngobras SNI kita kali ini. Sneazen, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Pak Kris di Ngobras edisi HUT BSN ke-28.
Mari kita sama-sama mendukung standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial BSN untuk informasi-informasi menarik lainnya seputar SNI. Ubur-ubur ikan lele. Sampai ketemu di episode berikutnya, Le. Saya Putri bersama Pak Kris. Salam bangga memakai SNI.